A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Saudara-saudariku rahimakumullah dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih dipertemukan kembali. Semoga dalam pertemuan ini kita semuanya dilimpahkan rahmat dan taufik serta hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita semuanya dalam keadaan sehat jasmani, lebih-lebih kesehatan rohaninya. Pada kesempatan kali ini kami akan memberikan sebuah bimbingan kerohanian, bimbingan mengesahkan Tuhan. Semoga apa yang kami sampaikan menjadikan sebuah ilmu yang benar-benar bermanfaat, baik untuk kehidupan kita di dunia, lebih-lebih kehidupan kita di akhirat nanti. Saudara-saudariku rahimakumullah dimanapun Anda berada, mengenai tentang bimbingan kerohanian, pelajaran hakikat dan makrifat, ini terkadang banyak yang menentang, terkadang juga banyak yang bilang hal ini tidak masuk akal. Ya memang benar, ajaran kerohanian ini memang benar tidak masuk akal. Karena yang namanya rohani itu letaknya di hati, bukan letaknya di akal. Kalau orang-orang mengatakan itu tidak masuk akal, ya memang benar tidak masuk di otak kita ini. Tetapi yang namanya bimbingan kerohanian, yang namanya saja rohani, ya pasti letaknya di dalam hati, bukan di akal. Itulah saudara-saudaraku, sebelum kami sampaikan, ya memang pelajaran bimbingan kerohanian mengesahkan Tuhan ini letaknya di hati, membaguskan hati manusia untuk benar-benar supaya manusia ini bisa kembali kepada Tuhannya. Janganlah kita ini banyak menggunakan akal karena memang benar tidak masuk akal, tetapi masuk di hati. Karena yang namanya saja pelajaran hati, pelajaran rohani. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan dengan tema panggung sandiwara. Sebelum tausiah ini kami sampaikan intinya, semoga semuanya panjenengan-panjenengan yang menonton ataupun di tempat masing-masing, entah di rumah ataupun di mana saja, ya boleh mengikuti. Ya kami akan menyanyikan sebuah syair lagu, yaitu dengan judul Panggung Sandiwara. Biasanya hal ini dinyanyikan oleh Ahmad Albar.
Dunia ini panggung sandiwara, ceritanya mudah berubah. Kisah Mahabharata atau tragedi berpura-pura, setiap insan dapat satu peranan yang harus kita mainkan. Ada peran wajah dan ada peran berpura-pura. Mengapa kita bersandiwara? Mengapa kita bersandiwara? Peran yang kocak membikin kita terbahak-bahak. Peran bercinta bikin kita mabuk kebayang. Dunia ini penuh peranan, dunia ini bagaikan jembatan kehidupan. Mengapa kita bersandiwara? Mengapa kita bersandiwara? Itulah saudara-saudaraku, ya memang suaranya tidak bagus karena memang bukan penyanyi. Walaupun liriknya mungkin salah, ya mohon dimaklumi karena memang bukan penyanyi. Itulah saudara-saudaraku, tentang tema yaitu panggung sandiwara. Seperti syair di atas, seperti lagu di atas tentang panggung sandiwara. Itulah saudara-saudaraku, sebetulnya kehidupan kita ini yang sesungguhnya, kalau saya katakan yang sesungguhnya, itu berarti yang sebenar-benarnya, bahwa kita manusia hidup di dunia ini hanyalah sebuah sandiwara. Kita di dunia hidup di dunia ini hanyalah sebuah drama. Laksana kita ini adalah wayang dan Tuhan adalah dalangnya. Laksana kita ini film, Tuhan itulah sebagai sutradaranya. Ada kalanya kita ini diperankan sebagai orang miskin, sebagai orang kaya. Ada kalanya kita ini diperankan sebagai orang yang alim. Dan ada kalanya kita ini juga diperankan sebagai orang yang selalu berbuat dosa. Itulah saudara-saudaraku sebenar-benarnya kehidupan ini. Laksana kita ini hanyalah mengikuti bagaimana sutradaranya. Permasalahannya apa? Permasalahannya kita manusia ini kebanyakan rata-rata sebagian besar semuanya ingin menjadi sutradara. Rata-rata pada ingin menjadi dalangnya. Itulah kebanyakan manusia ini, sadar dan tidak disadari bahwa kita ini sesungguhnya merebut pakaiannya Tuhan.
Itulah saudara-saudaraku, yang hal ini memang kelihatan sepele, tapi sebetulnya ini serius. Yang dianggap hal ini mungkin tidak berarti, tetapi sebetulnya hal ini sungguhlah sangat berarti. Kenapa demikian? Karena manusia ini kebanyakan, karena makhluk ini kebanyakan merasa dirinya yang bisa segala-galanya. Kebanyakan manusia ini menganggap dirinya sutradaranya. Saudara-saudariku rahimakumullah dimanapun Anda berada. Kenapa kok kita ini beranggapan dunia ini yang sangat serius? Beranggapan di dunia ini seolah-olah kekal abadi. Padahal juga sering dikatakan oleh para ulama, sering dikatakan oleh para alim ulama, bahwasanya hidup di dunia ini hanyalah panggung sandiwara, seperti halnya orang mampir ngumbi. Bahasa Jawanya hanya laksana orang minum saja. Menganggap bahwa dunia ini adalah segala-galanya. Kebanyakan manusia ini tidak sedikit mengorbankan untuk dunianya daripada akhiratnya. Padahal sesungguhnya yang namanya sungguh itu ya benar. Kehidupan dunia ini hanyalah panggung sandiwara. Dan yang nyata itu adalah kehidupan di akhirat. Karena di dunia ini sebetulnya hanya nurullah. Nurullah itu apa? Cahayanya Allah. Hanya sekedar cahayanya Allah. Seperti halnya kalau panjenengan bisa menonton film di gedung film, menonton bioskop di gedung bioskop, ya kita ini seperti laksana digambar di layar itu. Entah itu layar bioskop atau layar televisi. Sebetulnya di situ, makanya dinamakan nurullah. Nurnya Allah, cahayanya Allah. Seolah-olah di layar itu, gambar itu seolah-olah nyata. Tetapi sebetulnya yang nyata itu di balik layar. Yang nyata adalah di akhirat, bukan di dunia ini. Manusia tidak menyadari, banyak yang tidak menyadari hal ini, bahwa dunia ini hanyalah panggung sandiwara. Saudara-saudariku rahimakumullah dimanapun Anda berada. Kenapa hal ini kita sampaikan secara terang-terangan? Kenapa disampaikan secara terbuka? Karena pada dasarnya ini adalah pesan yang terakhir buat manusia di bumi ini. Bahwa dunia ini sudah mau berakhir, sudah mau kiamat. Dan itu pun juga pernah disampaikan oleh baginda beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa dunia ini hanyalah sebentar
Dan kiamat itu terjadi dirahasiakan oleh Tuhan. Tetapi untuk tanda-tandanya juga sudah disampaikan. Karena pada dasarnya hal ini juga sudah pernah didengarkan oleh panjenengan semuanya, dan panjenengan juga sudah sering melihatnya bahwa para ulama-ulama kita ini sudah sering menyampaikan tanda-tanda kiamat. Karena pada dasarnya kiamat itu adalah rahasianya Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri. Tidak ada satupun makhluk yang tahu akan rahasia kiamat besar itu terjadi. Saudara-saudariku rahimakumullah dimanapun Anda berada, kita juga sudah tahu di mana banyak manusia ini yang hanya masih rela menghabiskan waktunya demi dunia. Dan mereka kebanyakan manusia ini melupakan Tuhannya. Padahal manusia ini semua akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat kelak nanti. Ya semuanya itu ya tergantung diri kita, tergantung hati kita. Bagaimana ruh ini tatkala di dunia ini bisa membagusi atau tidak? Ya tergantung diri kita. Makanya sering disampaikan, tidak ada satu kaum pun yang bisa merubahnya. Tetapi yang bisa merubah adalah kaum itu sendiri. Tetapi kalau panjenengan sudah tahu, sudah duduk di makrifat, ya siapa yang merubahnya? Yaitu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri. Tidak ada campur tangan manusia ini. Maka bersyukurlah kepada saudara-saudaraku, bersyukurlah kepada Tuhan yang Maha Kuasa, bahwa hatimu sudah diletakkan oleh Tuhan sebagai kekasih-kekasihnya. Karena hal ini seandainya dibayarkan oleh harta benda, ditukarkan dengan harta benda dunia dan seisinya, hal ini tidak terbayarkan oleh sesuatu apapun. Manakala dirimu sudah dicintai, sudah menjadi kekasih-kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudariku rahimakumullah dimanapun kita berada, sebetulnya surga dan neraka itu tidak perlu menunggu nanti setelah hari kiamat kubro, kiamat besar maksud saya. Tetapi sekarang pun sudah bisa dilihat siapa mereka yang ahli nar dan siapa mereka yang ahli jannah. Siapa ahli nar itu? Ahli nar itu adalah mereka orang-orang yang tidak memperdulikan rohaninya sampai dia mati. Hatta masurtumul makobir. Mereka manusia yang hanya mementingkan urusan-urusan jasad jasmaniah ini saja. Hal ini konteksnya adalah hati, bukan jasad jasmaniah. Mereka masih menyembah selain
Tuhan. Walaupun bisa dikatakan jasad ini taat, tetapi hatinya masih menyembah selain Tuhan. Contoh saya ini dalam keadaan sholat. Karena saya seorang muslim, maka saya sholat ini seolah-olah jasad ini saya taat. Tetapi hati saya masih mengingat selain Tuhan. Itulah yang disebut bisa dikatakan masih golongan-golongan ahli hijab. Lalu siapa ahli jannah itu? Ahli jannah adalah mereka manusia-manusia yang mau memperhatikan rohaninya, mereka yang mau mengikuti guru-guru akhirat, dan ahli jannah itu yang kami maksud adalah kekasih-kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka hanya selalu bermunajat terhadap Allah dan selalu hatinya digunakan untuk berzikir terhadap Tuhan yang Maha Esa. Tidak untuk berzikir selain daripada Tuhan. Dunia ini panggung sandiwara, ceritanya mudah berubah. Kisah Mahabharata atau tragedi dari Yunani. Mengapa kita bersandiwara? Mengapa kita bersandiwara? Dunia ini panggung sandiwara. Dunia ini sebagai jembatan kehidupan. Kenapa kok disebut jembatan kehidupan? Karena pada dasarnya hal itu sangatlah benar. Kehidupan yang benar itu adalah yaitu kehidupan di akhirat, bukan kehidupan di dunia ini. Ahmad Albar sudah menyanyikan dunia ini sebagai jembatan. Jembatan, yang namanya jembatan itu hanya lintas, melewati kehidupan. Jembatan kehidupan untuk melintasi, melewati kehidupan. Nah, itu maksudnya. Kehidupan yang mana? Bukan kehidupan dunia ini, tetapi dunia itu jembatannya, kehidupannya ya di akhirat nanti. Nah, itulah banyak dari syair lagunya yang dinyanyikan oleh Ahmad Albar atau Nick Ardila atau Niki Astria kalau tidak salah. Banyak mereka yang tidak paham kalau manusia ini mau sedikit berpikir saja, mau merenungi hatinya saja, sedikit saja, bahwa manusia ini sebetulnya kita ini kan diciptakan oleh Tuhan. Di mana diciptakan ini sebagai khalifah, sebagai pemimpin di muka bumi ini. Pemimpin seperti apa? Ya pemimpinnya hawa-hawa nafsu di dalam dirimu sendiri itu. Bukan pemimpin seperti halnya presiden, pemimpinnya menjadi seorang gubernur, itu bukan itu maksudnya. Tapi pemimpinnya nafsu, khalifah-khalifahnya nafsu di dalam dirimu sendiri.
Dan hal ini juga tidak pernah dijelaskan dulu sebelumnya. Hanya orang-orang tertentu yang tahu, hanya orang-orang tertentu yang dijelaskan hal seperti ini. Yaitu Tuhan menciptakan, menurunkan manusia di muka bumi ini adalah sebagai khalifah atau pemimpin di muka bumi ini. Dan manusia ini di dunia ini kita itu kan sebagai ujian. Banyak dulu sering dikatakan di dunia ini hanya sebagai ujian. Ya memang benar. Namanya saja ujian, ya harus diuji. Diuji, ya harus paham dan mengetahui tentang ujiannya itu. Seperti halnya kita ini sedang mengisi sebuah teka-teki silang, sebuah TTS. Apakah manusia ini dapat mengerjakannya? Di dunia ini juga sebetulnya seperti itu. Tapi anehnya, kebanyakan manusia ini yang tidak peduli dengan ujian-ujian hal itu, tetapi hanya fokus kepada persoalannya, tidak mau mencari jawabannya. Contoh, dulu sering dikatakan jembatan Shirotol Mustaqim. Lalu jembatan Shirotol Mustaqim itu pernah disampaikan, jika melewati jembatan Shirotol Mustaqim itu seperti halnya melewati rambut yang dibelah 7, yang tajamnya seperti tajamnya 1000 pedang. Coba membayangkan saja sudah ngeri. Mau bertanya saja takut. Padahal itu hanya sebuah sanepan, hanya sebuah isaroh, hanya sebuah istilah. Tetapi kenapa kita ini tidak mau menanyakannya sedetail-detailnya? Itulah contoh daripada kita ini hanya fokus di dalam persoalannya, tetapi tidak mau mencari tahu apa jawabannya. Nah itu tadi. Padahal kita bisa mengerjakan soal itu, ya harus tahu jawabannya, mencari tahu isinya. Saudara-saudariku rahimakumullah dimanapun Anda berada. Sebelum ini diakhiri, biar paham panjenengan semuanya, biar saudara-saudaraku mengerti siapa sih itu manusia, siapa sih itu malaikat, siapa sih itu iblis sekalipun. Itu semua tidak lain hanyalah yang berperan, hanyalah si dalang. Semoga panjenengan paham maksud saya. Dan ini pun sebetulnya tidak pernah disampaikan seperti dulu. Tetapi hal ini saya sampaikan karena diri kita ini agar supaya tidak buta selama-lamanya. Biar paham dan biar mengerti, biar imanmu betul-betul hakul iman, menjadi ihsan. Itulah saudara-saudaraku yang berperan, yang berafal, yang berbuat hanyalah dalangnya,
Yang kami maksud adalah Tuhan yang maha segala-galanya. Di mana? Ya di dalam dirimu ataupun di luar dirimu, ataupun yang menguasai seluruh alam jagat raya ini, baik yang tampak ataupun yang tidak tampak, baik yang gaib ataupun yang tidak gaib, semuanya adalah dalangnya yang berperan. Janganlah dirimu itu mengaku-ngaku menjadi sutradaranya. Janganlah panjenengan ini merasa panjenengan ini menjadi sutradaranya. Jangan. Karena itu berarti kita ini masih merebut pakaiannya Tuhan. Karena pada dasarnya yang punya pakaian kebesaran, yang punya pakaian Sang Maha adalah Tuhan yang Maha Esa. Dan hal ini hanya akan dipahami oleh ahli suhud, karena ahli suhud itu hanyalah melihat Allahnya, tidak lagi melihat makhluknya. Itulah golongan-golongan kekasih-kekasihnya Tuhan. Jika panjenengan sudah menjadi kekasih Tuhan, bersyukurlah sebesar-besarnya, karena pada dasarnya Tuhan telah menyelamatkanmu baik di dunia maupun di akhirat. Doakan saja saudaramu-saudaramu yang lain yang belum tahu dan belum paham, supaya hatinya sadar dan menyadarinya. Tidak hanya ngurusin tentang urusan jasad jasmaniah ini saja. Apakah itu salah? Ya tidak salah. Ya karena semuanya itu adalah hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi bagi ahli hijab, ya tidak mengerti, tidak memahami, karena ahli hijab tadi hanya menggunakan akal ini, tidak menggunakan hatinya. Namanya saja bimbingan kerohanian, bimbingan ruh. Bukan namanya, bukan bimbingan akal. Bimbingan mengesahkan Tuhan. Tidak ada Tuhan yang lainnya di dalam hatimu. Kenapa ahli hijab itu tidak mau? Ya karena menggunakan akal yang pertama. Yang kedua, kebanyakan mereka itu hanya mementingkan kepentingannya hawa nafsu. Padahal mereka itu terkadang sudah tahu hal yang benar, tetapi tidak mau menyampaikan. Kenapa tidak mau menyampaikan? Ya karena masih ada terbersit di dalam hatinya kepentingan hawa nafsu. Akhirnya dari generasi ke generasi, dari turun-temurun, bertahun-tahun, bahkan sampai saudara-saudara kita ada yang sudah meninggal, buta. Naudzubillahi min dzalik. Maka bersyukurlah buat panjenengan-panjenengan begini, dituntun oleh Tuhan sendiri, dituntun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri, untuk bisa kembali kepada Tuhan yang sebenar-benarnya. Panggung sandiwara. Dunia ini hanya sebagai peran atau sebagai jembatan kehidupan. Itulah saudara-saudaraku pada tema kali hari ini. Semoga sedikit apa yang kami sampaikan bermanfaat. Jika ada waktu, jika ada kesempatan lagi, kita sambung lagi. Semoga kita juga nanti masih dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya.
Sebelum saya akhiri, jika ada kata-kata yang salah atau mungkin kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.